Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Saham bersama saya Rizky. Jadi kita bakal bahas nih saham yang lagi tren hari ini, yaitu BMTR, saham punyanya Pak Lo Keng Hong, dimana pada hari ini berhasil ditutup di 17%, dan itu terjadi karena adanya pengumuman rencana merger antara BMTR dengan EMCN oleh Direktur Utama Pak Haritanu ya. Dan pada merger itu juga mengatakan bahwa yang bakal survive itu BMTR. Jadi MNCN gabung dengan BMTR, tapi namanya itu BMTR. Sehingga BMTR naiknya lebih jauh di atas MCN, naik juga, yaitu sekitar 5%, 5% gitu ya. Terus BMTR di sini sampai 17%, dan high-nya itu malah sampai ke 352 ya, dan ditutup di 330. Jadi juga ada yang bilang apakah BMTR ini apakah masih lanjut atau cuman satu hari ini aja karena adanya isu-isu ini digoreng, terus ada yang jualan katanya gitu ya. Makanya kita bakal cek, dan di sini kita ada BMTR seperti yang kalian bisa lihat chartnya, dan di sini kita bisa lihat untuk perdagangan hari ini kita bisa lihat memang ada distribusi yang gede ya. Itu dilakukan oleh KZ. Nah, KZ itu sekuritas CLSA, Sekuritas Indonesia gitu. Itu dia sampai 54 miliar gitu. Jadi 338 dia berhasil jual. Jadi di atas close ya, di atas penutupan. Jadi ya cuan banyak sih KZ ini gitu. Ada GR juga yang 11 miliar, tapi ya tetap KZ yang paling menonjol ya, yang paling menonjol banget, sehingga top one-nya itu jadi big distribusi. Apakah ini beneran distribusi gitu oleh dan bakal membuat BMTR itu sahamnya bakal ya turun lagi? Ya bisa aja turun lagi, karena memang adanya trigger news ya. Karena kalau trigger news tuh pasti ada koreksi dulu, karena kan orang pada news itu orang bisa kaget gitu ya, terus ikut jadi hype, jadi ada yang FOMO, terus harganya naik gitu ya. Cuman pasti nanti bakal ada koreksi gitu, koreksi pasar gitu, bakal ada take profit gitu, sehingga jadi koreksi. Dan pertanyaannya juga ada yang bilang, nah Pak LKH dia sebagai pemilik sampai 6% perusahaan, ada yang bilang wah ini Pak LKH jualan gitu ya, mereka jualan si BMTR-nya gitu. Nah, apa iya? Apakah di KZ itu ada Pak Lo Keng Hong? Nah, kalau kita lihat Pak Lo Keng Hong itu ternyata kalau mau beli saham itu dia pakai MNC Sekuritas. Nah, MNC Sekuritas itu kodenya EP, bukan KZ gitu ya. Ternyata kalau kita bisa lihat di sini EP malah melakukan akumulasi net 18 miliaran dari 339 gitu. Jadi Pak Lo Keng Hong, Pak Haritanu juga selaku pemilik MNC ya, tentunya ya melakukan akumulasi gitu. Ya mereka percaya gitu dengan perusahaannya gitu. Ya memang kita nggak tahu pasti apakah ternyata di KZ itu malah ada Pak Lo Keng Hong, kita nggak tahu pasti ya. Tapi yang kita tahu Pak LKH, Pak Haritanu itu di MNC gitu ya, dan menggunakan MNC ya kita bisa lihat ternyata mereka malah akumulasi. Ya wajar aja ada yang distribusi, emang nggak boleh orang jualan saham ya, boleh-boleh aja gitu. Ketika
Mungkin mereka mau dapat profit yang pas, ya udahlah kita dapat profit, nanti kalau ada koreksi mereka akumulasi lagi bisa aja, atau mereka ada kepentingan lain yang kita nggak tahu, tapi mereka nggak ada larangan untuk jual. Nah lalu di sini juga ada yang memeriahkan sebenarnya, ada MG yang masih punya net buy 13 miliar. Dimana kalau kita bisa lihat sebenarnya kalau menggunakan Dirk Summary yang bukan net ya, jadi kita yang murni. Di sini kita bisa lihat yang meramaikan itu sebenarnya MG, MG lagi dan MG lagi, dan kita bisa lihat di sini dia beli bersih, di 13 miliar. Kita bisa lihat total mereka beli itu sebenarnya 71 miliar MG, dan mereka itu jualan juga sebanyak 58 miliar. Jadi mereka seperti biasa MG scalping gitu ya. Jadi MG lakukan scalping sehingga frekuensi BMTR juga meningkat, retail masuk, harganya makin tinggi, dan sedangkan MG masih punya di 345 loh. MG masih punya di 345 ya, kalau berarti di area ini ya, di atas ini ya, berarti BMTR apakah besok ARB? Ya harusnya sih nggak mentok di ARB kalau turunnya, ya pasti mereka volatil naik turun naik gitu ya, ya dimeriahkan oleh si MG gitu. Sedangkan si EP mereka tercatat nggak ada melakukan penjualan sama sekali, ada sih itu sekitar 6,2 miliar doang. Sedangkan di sini ada 24 miliar ya untuk buy-nya. Nggak tahu ini si EP yang jualan 6 miliar ini, ya nggak tahu ya apakah itu retailnya. Kan yang make EP nggak cuman Pak Lo Keng Hong doang, nggak cuman Pak Haritanu, pasti banyak big player lainnya yang pakai MNC gitu ya, karena kan itu sekuritas bisa dipakai siapa aja. Tapi di sini terlihat dia lebih dominan net buy gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi masih menarik untuk BMTR gitu ya. Sedangkan ya untuk MNCN kurang lebih hampir sama tentunya. Tapi kita fokusnya ke BMTR ya, karena ya dari pengumumannya yang bakal survive itu ya BMTR gitu. BMTR. Jadi kurang lebih seperti itu, masih menarik, dan mungkin kita ada juga sedikit melihat gimana RUPS-nya kalau teman-teman yang nggak belum lihat RUPS-nya BMTR. Oke, jadi di sini kita ada RUPS-nya BMTR ya. MPM. Gitu. Jangan ada candlestick. Ya, kenapa kok BMTR nggak naik? Nah, di sini ada sebentar. Oke. Sebenarnya sekarang ya, jadi begini, Bapak sekalian, kalau kita lihat harga saham paling tinggi itu kan justru ada di bawah, MSIN. Itu operating company yang terkait dengan digital. Kemudian setelah itu baru MNCN, itu yang langsung memiliki 4 televisi, yaitu FCT, MNC, yang tanya kenapa kok BMTR nggak naik. Nah, jadi udah banyak yang tanya juga ya ke Pak Haritanu tentang harga BMTR, sehingga ya akhirnya diumumkan BMTR, jadi MCN bakal merging dengan BMTR, yang bertahan itu BMTR, sehingga seluruh bisnis yang ada di MCN itu ya masuk ke BMTR gitu, sehingga BMTR yang naik dominan ya. Pak Lo Keng Hong ya cuan besar ya hari ini ya gitu, floatingnya naik mendadak gitu. Juga di sini kalau nggak saya menit keberapa gitu Pak Haritanu juga ya terang-terangan bilang kalau ya ini bakal membuat harga BMTR itu pasti bakal meningkat ya. Ya kita bisa lihat pastinya ketika Pak Haritanu bilang seperti itu, orang-orang di dalam ruangan langsung buka HP, buka laptop, langsung cari BMTR, langsung buy semua. Ada yang take profit juga, ada yang ngumpulin juga seperti yang kita bahas. Ya jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, mungkin kita bakal bahas sedikit ya tentang emang BMTR ini bagus gitu ya. Ya kalau Pak Lo Keng Hong yang udah punya sendiri ya pasti Pak Lo Keng Hong membeli BMTR nggak tanpa alasan. Tanpa alasan ya belinya, pasti ya BMTR untuk fundamentalnya
bagus gitu ya, bagus. Kalau kita bisa lihat di sini, kita bisa mengcompare dengan yang sebelah gitu ya, ada SCMA gitu. Untuk PE ratio-nya aja BMTR lebih murah, dia 4 ya, cuma 4 di bawah 10, dan PE ratio itu bagusnya di bawah 10 ya. BMTR tuh masih 4 loh. Bahkan yang TTM-nya itu di 3,56 gitu. 3,56, dan di sini juga ada PBV-nya itu BMTR cuma 0,38, jadi masih murah gitu ya. Sedangkan SCMA udah lebih dari 1. Jadi di sini keuntungannya ya hampir-hampir sama ya, GPM-nya, OPM-nya, cuman di sini memang NPM-nya BMTR agak turun ya, sedangkan SCMA masih kuat tuh 18% bahkan. Mungkin kalau kita bisa lihat lebih detail kenapa ya bisa sejauh itu turun antara OPM dengan NPM-nya, ya bisa lihat aja langsung ke keuangannya. Cuman ya dari kita rasio yang tertentu juga BMTR masih murah kok gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BMTR. Jadi intinya kesimpulannya masih menarik. Terus ya ada yang take profit, ya boleh-boleh aja. Emang nggak boleh take profit, boleh-boleh aja. Apakah besok turun? Ya bisa aja. Jadi ada koreksi ya. Ada koreksi dulu, pasti saham itu ada koreksi gitu. Untuk jangka panjang kita bisa lihat ternyata yang satu pemilik di atas 5% dapat Lokeng Hong, itu nggak ada jualan. Kalau kita bisa lihat ya dari CEP malah net buy 18 miliar. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga dapat informasi yang menarik, informasi yang bermanfaat rekan semua. Jangan lupa subscribe channel Guru Saham dan like tentunya, dan komentar kalau ada pertanyaan, kita bakal diskusi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.